dari Satpol PP. Nek ono masalah aja pono Hey. susah. Oh ya ya Ono perkara Hoi hai hoi aja malah nambah dosa. digoleki akar masalahe dikenano apa perkarae yo nang kene CTV panggonane acarane gak cuma jangkruan acarane Gak cuma jangkruan, acarane gak cuma jangkruan. opore mesti kan niku gak cuma jangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Tomo nang acara gak cuma jangkruan wong paling ganteng sak Jawa Timur. Tepuk tangan dulu dong. Tapi nang kene ana sing luwih ganteng telu. Podo gantengi. Iya. Akeh kono. Akeh kono. Ya terus-terus ngono. Kakean ngawakmu iki mangkane ta saiki iki rokok ilegal itu harus segera diberantas. Nah, Biar? Iya ben wong waras. Nek gak waras kon ngerokok ilegal tonton untuk mendringis to. Separuh ireng, separuh putih. Masa sih? Coba gak percaya. Iku kakean awakmu iku nyusur. Loh ya Allah. Ya iya. Masa nyusur iki? Ya iya nyusur baku-baku ilegal iku. Nah iki mari kene tak takokno bagaimana sih wong-wong iku. Ya apa aku iku rada wedi. Lah apa kok wedi? Mas Hati mrene iku kuwinginane bunderan waru ditangkep ya. Dikira waria. Salahe gawe rok terus. Lah iya mangane. Mas Hati Mas anak buahmu Mas. Iki Semalang ini nek rokokan maneh bahaya maneh. Ya. Oke. Kanca-kanca Jawa Timur saiki arep bahas tentang rokok ilegal diberantas masyarakat semakin waras. Nah, ya apa carane engko memberantas? Nah tak tekakno wong paling ganteng enom. Waduh iki anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Mas Haji Ubaidillah S apa iki? FII. Repot teman. Sarjana Filsafat Islam. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Luar biasa. Iki ro filsafat Islam iki pasti Arab ya tapi ya. Pasti Arab iki pasti. Ya si iki YIN iki akeh koyo ngene iki. Sebelahnya beliau Bapak Insinyur Untarto Wibowo, MPA Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Jawa Timur 2. Pak Bowo, Sugeng Dalu. Waduh luar biasa. Klambine ireng-ireng padha mbek aku. Tapi jerone putih banget deh. Kalau ini adalah sahabat lama ya toh, ya luar biasa. Sekarang Mas M Hadi Wawan Guntoro, SSTP MSI Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Semangat pagi. Mas Hati ini nek baru ngene nek biyen nek kelambian anu gak ketok. Baru saiki metedeng. Iki fitness terus. Gak. Ya. Angkat-angkat. Angkat. Iki anggota Pol PP cuk akeh kok ngene. Iya. Gorong. Ya. Mas Fatoni terima kasih Mas Fatoni. Wah kancane Pak Wibowo. Kanca-kanca Jawa Timur iki rada bahaya. Memang rokok ilegal ini kalau segera tidak diberantas, masyarakat juga tidak tahu kandungannya seperti apa. Nanti bakalan ngomong-ngomong. Ojo pindah channel, ojo nang dindi, tetap nang acara gak cuma cangkuran, gak ada cerdas berkualitas lo. Jogedo. Kemarin di tangan kananmu, racun di tangan dirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana akan kau berikan padaku. Di tangan kananmu acarane gak cuma cangkruan opore. Gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu karo Cak Tomo Topik Monyong. Nang acara gak cuma cangkuran garai cerdas berkualitas. Nah, saiki omong-omongan tentang masalah rokok. Kanca-kanca sing gak rokokan gak usah bahas ya. Mas Hati, ini saya kepingin ngobrol-ngobrol tentang sumbangan, terus Jawa Timur penerimaan bea cukai, lalu juga apa hubungannya sebenarnya, kenapa kok harus segera diberantas? Apakah sangat berbahaya untuk pendapatan Jawa Timur atau berbahaya untuk masyarakat? Monggo Mas Hadi. Oke, jadi
Jawa Timur itu mendapatkan alokasi dana bagi hasil cukai di BHCHT, dana bagi hasil cukai, dana bagi hasil dari hasil cukai tembakau. Betul. Nah, di BHCHT itu digunakan ya, jadi masuk ke pemerintah provinsi. Jadi semua kabupaten kota provinsi masuk ke provinsi dulu. Memang ada formulanya. Nanti beliau mungkin cerita, Pak Un akan cerita. Pak Un. Ya, bagaimana formulanya. Tetapi pada intinya bahwa Provinsi Jawa Timur ini mendapatkan dana itu. Dana itu diperuntukkan untuk ada kesehatan, untuk kesejahteraan. Nah, kemudian yang menjadi bagiannya Satpol PP ini bagian penegakan hukumnya. Penegakan hukumnya. Oke. Langsung kepada penegakan hukum. Ini Pak Un urusan angka-angka. Nanti DPR bagian kebijakan. Apakah sanksi minimal kalau sumpama kita melihat ada orang-orang yang menjual? Banyak versi kan, monggo Pak Sadi. Jadi Satpol PP di sini ini tugasnya adalah membantu teman-teman dari Bea Cukai. Jadi yang memiliki kewenangan untuk menindak itu adalah teman-teman dari Bea Cukai. Sesuai dengan regulasi yang ada, kami diberikan perintah, diberikan tugas untuk membantu tugas-tugas Bea Cukai. Mengingat bahwa sumber daya dari Bea Cukai mungkin terbatas, dari SDM terbatas. Jadi beliau ini se-Jawa Timur personilnya nanti beliau cerita lah. Tapi artinya bahwa dengan kemudian kami diberikan tugas untuk membantu Bea Cukai, baik di provinsi maupun kabupaten kota yang notabene memang personilnya lebih banyak dari teman Bea Cukai, sehingga kita bisa lebih memberikan kontribusi untuk bagaimana supaya rokok ilegal itu itu diminimalisir. Nah, karena apa? Dengan minimnya itu, dengan rokok ilegal minim, akhirnya pendapatan negara naik. Pendapatan negara naik, otomatis pajaknya akan lebih besar, dan otomatis bagi hasil yang diberikan kepada pemerintah daerah juga lebih besar. Jadi di samping itu, memang juga tadi disinggung, ini kelihatannya sehat apa enggak? Ini kan tidak tahu, karena rokok ilegal itu mungkin juga kan enggak di bawah tidak tahu apa kadarnya di dalamnya itu, kandungannya apa. Itu dari sisi kesehatan. Nanti kita Pak Un, ngobrol-ngobrol dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, terus Bundi, ini Jawa Timur sekarang ini sudah dapat berapa? Kenapa kok ada sampai kenapa ada gerakan untuk memberantas ini? Karena Mas Hadi menyampaikan memang untuk meningkatkan. Nah, berapa sih yang sudah didapatkan Jawa Timur? Jadi gini, saya wilayah kerja saya itu Provinsi Jawa Timur bagian selatan. Jadi di Jawa Timur ini ada 2 kantor wilayah Bea Cukai. Saya kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 2. Wilayah kerja saya itu 34 kabupaten kota. 34 kabupaten. Dari Magetan sampai ke Banyuwangi itu. Nah, saya mendapatkan target penerimaan negara itu 62 triliun di saya di 1 tahun. Di kolega saya di Jawa Timur 1 itu 70 triliun. Jadi kami itu 130 triliun kami berdua itu kalau kami cangkruan yang pinggir kenjeran gitu, kegelundungan bantrek itu nilainya 130 triliun hilang. Nah, itu jadi sebagian dari uang itu disetorkan oleh pabrik-pabrik rokok yang berada di kabupaten kota. Nah, teman-teman saya di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan namanya di Jakarta sana itu ngitung. Oh, ini Kabupaten Magetan ada pabrik rokok ABC, setorane sakmene. Kabupaten Kediri, Kota Kediri sakmene, Malang sakmene, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi sakmene. Ngaten. Demikian juga dengan Bojonegoro, Gresik dan lain sebagainya. Semuanya dihitung sama teman-teman dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diproporsionalkan. Oh iya, mereka akan kembali mendapatkan uang yang tadi disetorkan itu balik. Tahun ini jumlahnya itu 3 triliun rupiah. Dari jumlah yang tadi dari jumlah yang tadi 130 triliun itu. Kembali. Nah,
Kembali ke Jawa Timur. Kembali ke Jawa Timur untuk 3 triliun. Sampean saya 3 triliun. 3 triliun untuk seluruh provinsi. Oh, seluruh Jawa Timur. Kemudian nanti pemerintah provinsi membagi secara proporsional lagi. Iku duwe kabeh iku. Sebagian kacang, monggo disambi. Nek guyon Pak Un koyo ngono. Duwe kabeh 3 triliun lho Pak Un. Iya, 3 triliun itu. Nek ditukokke kacang itu Gunung Penanggungan, kelelep itu. Oke Pak Un. 3 triliun untuk Jawa Timur. Saya langsung ke Mas Dewan ini, Mas Ubed. Nih, Haji Ubed. Nah, untuk urusan tentang kita sudah dapat tadi setornya itu 100 berapa kepada negara. Kita dapat yang untungnya 3 triliun. Nah, Ubed, ini apakah Dewan itu mau menggerakkan industrialisasi untuk tembakau ini sebenarnya dari Dewan ya? Apakah akan ada rencana seperti itu untuk semakin memperbanyak pendapatan yang tadi hanya 3 triliun menjadi 4 triliun atau 5 triliun, lalu dari 100 itu menjadi 200 triliun. Apakah ada seperti itu? Atau ini kok temanya kan memberantas rokok ilegal? Monggo Mas Ubed. Ya, yang pertama karena pertanyaannya apakah Dewan nanti akan menjadikan itu, kebetulan kami bersama Pak Wawan tadi sedang merancang raperda tentang pertembakauan di Jawa Timur. Artinya bahwa kami menyadari bahwa sumbangsih cukai rokok ini gitu ya, dan hati-hati itu dan cukai rokok terhadap Provinsi Jawa Timur itu memang tertinggi. Tertinggi seluruh Indonesia kalau tidak salah. Seluruh Indonesia tertinggi. Dan Jawa Timur ini untuk Provinsi Jawa Timur kalau tidak salah untuk tahun ini 700 ya, 700 miliar ya. Nah, kami sepakat dengan itu dalam arti kami mendukung pemerintah untuk menertibkan ya peredaran rokok-rokok ilegal ini, akan tetapi pemerintah juga harus menguatkan sisi yang lain. Sisi yang lain ini salah satunya adalah menguatkan sosialisasi gitu ya. Karena pengusaha-pengusaha rokok ini gitu ya, banyak yang bekerja dari ibu rumah tangga. Nah, tolong dari dari Bea Cukai bisa mempermudah izinnya agar mereka yang ilegal ini bisa menjadi legal dan lain sebagainya. Seperti itu. Wah, ini menarik ini saja nih. Bagaimana yang ilegal menjadi legal karena ada industrialisasi. Saya tetap nanti ke Ubed. Mari ini, Mas Ubed, ya apa cara nih? DPR mengadvokasi enggak? Kadang-kadang DPR ngongkon gitu. Ngono Mbak Un, aku tak bela loh sampean Mbak Un. Ojo nang Didi tetap nang acara Gak Cuma Cangkruan. Yuk nyanyi sedo. Percuma kon goyang joget-joget gak disuting biar arek iku lho. Gara-gara arek gak disogok rokok ilegal. Gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu karo Cak Tomo nang acara Gak Cuma Cangkruan gare asik. Mas Ubed. Nah, ngomong pertembakauan gimana caranya? Itu kan ngambung Mas Hati. Mas Hati mau menyiapkan perda pertembakauan. Nah, tapi di DPR seperti apa aturan itu agar yang ilegal menjadi legal? Unsur-unsurnya apakah melibatkan ibu rumah tangga, janda-janda itu juga bagian apalah. Nah, itu seperti apa? Ya, terima kasih. Kalau soal perda ini kan masih dalam tahap rancangan gitu ya, karena ini masih baru. Tetapi kami dari unsur pemerintah Jawa Timur, karena biar bagaimanapun kan DPR ini bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, seperti itu. Jadi kami memang melihat bahwa ke depan gitu ya, pemberantasan rokok ilegal ini memang harus ada 2 faktor. Yang pertama adalah edukasi tentang edukasinya, yang kedua adalah penegakan hukumnya. Nah, selama ini yang saya lihat izin Pak Wibowo bahwa terkesan bahwa penegakan peraturan terkait dengan rokok ilegal di Jawa Timur lebih kepada penegakan hukumnya. Padahal di situ ada cara lain yang mungkin lebih soft gitu ya, yang harus kita dahulukan. Bagaimana bahwa kita selaku instansi yang berkaitan dengan industri ini, baik itu pemerintah, gitu ya, stakeholder yang lain, ini sama-sama dilibatkan dalam hal pemberantasan rokok ilegal ini. Salah satunya menggunakan
Edukasi, seperti itu. Nah, ini yang terpenting. Karena tanpa edukasi, kalau edukasi itu kan biasanya ada penegakan hukum. Saya setuju dengan Mas Ubed bahwa ada penegakan hukum. Tapi kalau sudah tidak ada anggarannya untuk edukasi kan biasanya nomenklatur gak ono ya Mas gak mlaku. Lah itu biasanya ben gak ngeprasan loh Mas. Ada kan iku srit ngono Mas. Cari Mas Hadi. Kongkon edukasi opo jamane anggarane gak ono Mas Hadi. Ayo tak belo Mas Hadi. Jadi saya selaku mitranya Pak Hadi di Komisi A Provinsi Jawa Timur gitu ya, sedang getol mengusahakan bahwa untuk edukasi ini diberikan kepada Satpol PP. Karena biar bagaimanapun saya melihat di tahun 2022 kemarin Pak Hadi ini punya anggaran yang cukup kecil dan itu menurut saya tidak cukup bisa memenuhi kebutuhan di Jawa Timur. Sehingga hanya digantungkan kepada dana bantuan dari Pak Wibowo saja lah gitu. Yang 3 triliun tadi itu. Iya. Oke. Tapi Pol PP cuma nggak sampai segitunya, 0, berapa persen saja lah. Harapan saya gitu ya, kami berkomitmen dalam hal kebijakan ini bahwa ke depan Pol PP ini harus diberikan porsi yang lebih banyak dalam hal edukasi. Dianggarkan dari Dewan tadi. Dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur. Tapi dari Dewan yang gedok. Seperti itu. Oke, Pak Un, itu tadi. Dari 3 triliun sampai hanya memberikan bantuan, apakah ada kebijakan-kebijakan baru selain itu tadi? Penegakan hukum. Daerah mana basis yang kadang-kadang masyarakat mana yang 30 ataukah memang tidak di tempat sampaian yang terlalu banyak produksi rokok ilegal itu? Daerah mana yang rawan sebenarnya untuk biar orang-orang nggak ke sana, tapi kalau memang tidak ada mau kemana? Itu moga Pak Un. Jadi begini, kerawanan di Jawa Timur ini atau khususnya di wilayah saya itu memang relatif cukup merata gitu, relatif cukup merata. Tapi memang ada daerah-daerah yang agak lebih berat kan gitu. Ada klasifikasi. Agak lebih kelas berat, kelas agak lebih berat kan gitu. Nah, sehingga itu perlu perlu diatensi. Saya amat sangat sependapat dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ubed bahwa edukasi itu satu hal yang sangat penting. Jadi saya amat sangat berterima kasih untuk masukan ini sehingga nanti akan memperkuat program-program edukasi di tempat kami. Jadi di tempat kami ada unit namanya bimbingan kepatuhan itu dan penyuluhan dan kehumasan. Nah, sehingga bimbingan kepatuhan itu membuat orang yang tidak patuh menjadi patuh. Istilah kami itu masuk kelas itu, timbang belayang neng jobo kelas, ayo masuk kelas, sekolah kan itu. Bikin PR gitu. Ayo sekolah ya. Nah, antara lain anggaran itu ada dicakup di dalam DBHCHT tadi yang dikembalikan dari pemerintah pusat itu tadi. Jadi peruntukannya ada. Nah, tinggal nanti kami melakukan guidance begitu, bimbingan kepada teman-teman pemerintah daerah. Jadi saya di kantor wilayah, saya punya kantor cabang namanya kantor pengawasan dan pelayanan. Itu partnernya adalah kabupaten kota masing-masing gitu. Nah, nanti mereka sekarang sedang menyusun RKP, rencana kegiatan dan penganggaran. Nah, kami memberikan guidance. Oh, ini loh, untuk pendidikan sekian, untuk pelatihan sekian, untuk kesejahteraan, termasuk untuk kesejahteraan buruh-buruh yang tadi yang tadi disebutkan tadi ibu-ibu, janda-janda, duda-duda, roto-roto kempling duda serasa diurusi. Kempling pokoknya kencling ngomong itu nanti itu termasuk. Pak Un, ngobrol-ngobrol. Yang tadi pertanyaan saya, daerah mana yang kelas merah, kelas kuning sama kelas hijau? Masih belum dijawab Pak Un, gliyir. Kayak Pak Harmoko ae. Mas Anies guyu. Ayo Pak Un, mana Mas Un? Karena dengan begitu kan nanti ada kudu koyo ngene, kudu ngene. Ayo rek, sambil lalu menggerakkan kan ini kan mengajak masyarakat untuk waras dengan memberantas itu. Nah, gimana Pak Un? Nah, pendekatan daerah merah itu bisa dilihat dari besarnya DBHCHT yang diterima. Itu dilihat aja sing gede
Pasuruan itu gede. Iya. Itu pendapatannya. Iya, pendapatannya. Ya, warnanya ya seirama dengan itu. Artinya pendapatannya ada, ya pelanggaran juga ada. Malang kan ngaten. Terus beberapa yang lain. Madura. Ya, gede itu kan gitu. BBHT-nya kan gede. Itu. Iya. Itu. Daerah barat sudah tidak ya, hanya tinggal daerah timur itu Pasuruan, Malang gitu. Barat ya ono, tapi sidik. Kan gak terlalu berat. Terlalu berat. Daerah Mas Hadi. Oleh Jombang. Masya Allah. Oke Mas Hadi. Iki lho nek gayeng ngene. Kayak sambil Pak Un tak pancing-pancing gak metu-metu ya kotae. Mas Hadi, ini kan ada edukasi. Harapannya katanya Pak Un di dalam dana DBHCHT itu sudah ada anggaran untuk edukasi, penegakan hukum, juga ada kesehatan macam-macam. Nah, dari hal tersebut apa sih yang sebenarnya keinginan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur selain untuk penegakan hukum, sosialisasi? Mungkin ada hal yang lebih tajam yang menjadi prioritas dari Gubernur. Monggo. Jadi sesuai dengan PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan 2015 Pak Un ya, 2022 itu di situ sudah diatur Pak. Jadi jangan kemudian melihatnya nonton duit 3 miliar itu terus koyo gitu ya. Iya. 3 triliun. 3 triliun. 3 triliun. Aku bayang ngene. 3 triliun ya. 3 triliun itu sebenarnya angka untuk tahun 2023. Ke depan ya berarti. Iya, tahun 2023. Untuk tahun 2022 itu angkanya masih di 2,2 triliun. Oke, 2,2 triliun. 2,2 triliun itu kemudian dibagi. Itu enggak ke Pemprov semua. Iya. Jadi dibagi sesuai dengan tadi. Jadi Pemprov itu dapat kurang lebih 600 sekian miliar. Kemudian dibagi sesuai dengan formula yang sudah ada. Oke. Nah dari angka itu kemudian itu Pemprov itu sudah diatur bahwa 50% itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi termasuk yang itu tadi pekerja-pekerja yang memang ada kaitannya dengan tembakau, macam-macam pelatihan, sosial segala macam itu, termasuk mungkin juga BLT juga dari situ. Jadi supaya masyarakat pirsa ya bahwa BLT yang diterima oleh masyarakat juga dari DBHCHT. Yang kedua kemudian yang 40% itu adalah untuk kesehatan. Nah termasuk bangun rumah sakit, termasuk kemarin vaksin, macam-macam itu juga sebagian dari DBHCHT. Baru yang 10% inilah untuk menegakkan hukum. Baru hanya 10%. 10%. Nah, dari angka itu 10%. Nah, tetapi ya artinya bahwa di dalam 10% itu ada termasuk yang tadi, Pak, dibagi 3 program. Ada dari 10% dibagi 3 program lagi. Cuili, Pak Un. Setelah diurut-urut nomenklature mepet. Makanya konco-konco kadang lagi Satpol PP padahal lho, Satpol PP kok ya ngapunten ya dulur-dulur konco-konco oleh wis ngono. Iki digawe operasi gluduk diluk nen. Kira-kira iku mulih gak karo aku. Nah, dibagi 3 itu apa aja berarti? Yang pertama itu KIHT adalah kawasan industri hasil tembakau. Ya, ini mungkin domainnya ini teman-teman di Sprindak sebenarnya. Karena kawasan industri. Ini yang kemudian nanti akan menjadi substansi yang mungkin akan diatur di Perda tembakau itu. Supaya apa? Bayangannya gini, masyarakat ini kan banyak juga yang tidak hanya pabrikan ya. Kalau pabrik gede-gede itu mungkin sudah jelas lah itu ya. Tetapi yang kemudian skala-skala kecil, skala rumah tangga, ya, olahan dengan tangan itu macam-macam. Jadi itu banyak sebenarnya. Dan SKT itu bukan SKM ya. Nah itu yang kemudian maunya itu kemudian sesuai regulasi dibuatkan seperti kawasan itu. Tetapi sesungguhnya kemarin kita diskusi Pak Un ya, apakah lebih itu nanti KIHT atau mungkin menjadi sentra. Sentra itu kan mendekatkan kepada masyarakat. Kalau kawasan dibuatkan kawasan nanti kemudian masyarakat diminta untuk ke situ. Ini yang kita kemarin masih diskusi, tapi karena kami ini tidak dalam ranah itu sehingga kami hanya melihat bahwa berdasarkan hasil yang kami lakukan sosialisasi, kemudian edukasi di situ, termasuk kemudian kami melakukan upaya-upaya untuk pemantauan di bawah itu memang banyak yang di rumah-rumah itu, sehingga kami lebih cenderung mendorong jangan kawasan, sentra saja, sehingga mendekatkan. Artinya dengan sentra itu masyarakat teredukasi. Satu, rokoknya lebih baik dilegalkan. Kemudian ada pembinaan bagaimana sih branding untuk anunya, pengemasannya, kayak gitu ya. Sampai kemudian nanti teman-teman Bea Cukai bisa memberikan edukasi sampai dengan
produk itu siap untuk diedarkan secara legal. Nah, itu yang kita inginkan seperti itu. Ya. Di samping ya tadi satu KIHT. Ya. Yang kedua itu baru sosialisasi. Sosialisasi ini bisa tatap muka, kemudian kita datang ke pasar-pasar, ya itu yang kami lakukan bersama timnya beliau. Kemudian program ketiga baru pemberantasan. Kalau udah pemberantasan ini ya, kamu ini mungkin di lagi kok, sudah dirokasi, pancet, beling, artinya masih cari-cari celah, gitu ya. Sehingga banyak kalau kami cerita di sini banyak yang ketangkep itu di lintasan-lintasan tol Trans Jawa, itu banyak. Jadi kami cegat di sana. Kami datangi kemudian tempat-tempat untuk pengiriman paket, ekspedisi. Itu banyak di situ. Jadi banyak kami dapati rokok-rokok itu di situ. Lah kalau udah pemberantasan jelas. Jadi ada yang hasil yang kemudian kemarin sudah kita amankan. Nah untuk diketahui Satpol PP ini Jawa Timur terutama provinsi ini kami secara efektif baru melakukan penindakan atau operasi untuk di BACHT ini mulai bulan September 2022. Oh, baru kemarin ya? Baru, jadi baru sekali ini, baru 3 bulan Pak Un ya. Alhamdulillah, artinya karena sinergi, karena kolaborasi kita dengan teman Bea Cukai, dengan teman kabupaten kota, akhirnya ya kita sama-sama bisa saling menguatkan. Dari penindakan itu ada beberapa yang sudah ditangkap atau hanya sekedar ditangkap, diingatkan, diberikan atau ada sanksi? Oh iya, jadi kalau sudah sifatnya operasi pemberantasan, itu pasti ada penindakan. Sekali lagi, supaya tidak salah, yang berwenang menindak adalah Pak Un ya, aparatnya Bea Cukai. Kami ini bantu. Jadi pada saat operasi kami harus didampingi Bea Cukai. Sehingga begitu kami mendapati, kemudian di situ diamankan, angkanya saja, Mas, angkanya itu mulai September sampai sekarang sudah hampir 3 juta itu yang kami amankan. Belum 3 juta apa? Rokok apa? Batang rokok. Oh, batang 3 juta. Kok nek kepengin itu 3 juta. Anggap situ 2.000 ya. Nah ini kalau di wilayah kerjanya beliau berapa? 48 juta. 48 juta. Yuk mampir nongone Pak Un. Ya itu yang diamankan itu ya. 3 juta 60 juta. Lumayan ya. Ketimbang awake ngudis wae. Kanca-kanca Jawa Timur bareng ini ngomong be Pak Un luar biasa. Tetep nang acara gak cuma jangkuran dari cerdas berkualitas. Yuk nyanyinen. Pancene ngomong ngopi ambek rokokan. Ojo lali rokok ilegal. Iki garai gak waras. Jarene garai semaput. Jarene garai watuan. Jarene garai gendengan. Ojo lali dulur. Rokok ilegal garai ngawur. Iso penceng nang ping. Gak cuma cangkruan Acarane gak cuma cangkruan opore agen rokok ilegal iki nang Pak Un lho 60 juta jan kok nemut seminggu gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur tambah gayeng tambah asik iki wis nek krungu nang onahe Pak Un ae 60 juta nang Mas Hati 3 juta, engkau tukang leles. Ini kalau ada yang mau. Ya, kalau ada yang mau tanya sama Pak Hadi, Pak Un sama Mas Ubed, ada nomor telepon 081 358 161 388. Ketok nek moto tuwek plus 200 tapi mecicil. Ini sudah ada pertanyaan masuk. Sudah ada yang masuk. Kalau sudah masuk keluarkan. Ayo takon dulu. Iya. Ini dari Fendi Kediri. Mau tanya, kalau warga masyarakat melaporkan adanya peredaran rokok ilegal, apakah akan mendapatkan reward? Oh, kok gak ya? Ya, piagam. Terus. Akeh rokok ilegal loh, nang pasar. Kok ngerti? Pak Un yo ngerti. Meresahkan polai dari Rofi Malang. Yo. Yang ketiga, medeni rokok ilegal iki gawe kesehatan. Konco kantorku akeh sing gawe rokok lintingan. Baunya sangat bikin sesak nafas. Dari Lia Surabaya. Campur menyan nih. Terus. Yang keempat, benar kata Pak Hadi. Banyak selundukan rokok daerah perbatasan Jatim. Endi ku? Daerah di Ngawi. Oh iya. Jatim. Oke. Terus ngeri juga saat ini banyak anak sekolah rokoknya vapor.
yang kandungannya legal atau tidak juga nggak paham. Ini dari Rio, Surabaya. Oke, wes tahan sih, Fendi. Oh, yang. Terakhir. Ya. Kenapa rokok kok semakin mahal? Loh, ya kan ngutang aja loh. Kasihan petani tembakau dari Anton Jember. Ayo, Mas Hati, monggo Mas Hati setelah Pak Un. Monggo. Oke, matur nuwun dulur, tadi ada informasi seperti itu. Jadi kami terima kasih artinya ada kepedulian masyarakat. Ya, Mas. Jadi yang penting masyarakat itu pirsa memahami bahwa sebenarnya operasi ini tidak untuk kita itu ingin kemudian menakut-nakuti masyarakat boten, ya. Tetapi dengan operasi ini kita berharap masyarakat teredukasi, memahami bahwa kalau rokok ilegal artinya pendapatan negara itu tidak. Kemudian dari sisi kesehatan. Nah kalau udah seperti itu, saya yakin nanti masyarakat akan sama-sama dengan kami. Ya. Kalau kami sendiri yang bergerak tidak mungkin. Makanya pasti masyarakat yang tahu, oh di sekitar saya ada. Ya. Terus nanti daripada gegeran, ya mungkin lebih baik laporkan saja kepada aparat. Karena, oleh riwet itu mau loh. Wah kalau riwet ini, dari Pak Un ini. Ya Pak Un, jawaban Pak Un ini Mas Hati wis kerja soro-soro, anggaran ini nipis. Pak Un ini ya nanti saya akan usahakan. Ngawur Pak Un, monggo Pak Un. Dan sudah pasti nanti riwetnya itu ada dari Allah berfoto dengan saya. Jadi boleh selfie dengan saya. Kok ono wong kowe Pak Un iki. Ayo Pak Un terus. Jadi terima kasih tadi pertanyaan-pertanyaannya luar biasa, matur nuwun sedulur sedaya. Jadi itu memang ini Kang, itu betul-betul itu menggambarkan yang di masyarakat itu ya seperti itu. Kejadian yang di masyarakat ya persis seperti itu tadi. Jadi bahwa masih ada jelas dan kemudian tadi menyadari bahwa memang itu gak eruh itu isinya opo. Memang betul. Kalau yang legal itu kan pasti teman-teman dari kesehatan kan sudah tahu berapa tarnya, berapa nikotinnya itu. Kalau yang itu kan gak eruh gitu isinya opo. Untuk dirajangi opo wae itu kan kita sembarang gitu. Makanya jadi kan mengguk itu itu jarine iku iki mlebu iki. Ade mengguk hasil loro kabeh jarine setan mlebu. Terus Pak Un terus. Malang lho tempatnya sampean waduh omahe Pak Un niku. Betul. Iya. Malang nggih matur nuwun ya. Aku wedine sing teko Pak Un 6 juta didol nang kono. Monggo Pak Un. Malang terus kemudian tadi perbatasan Ngawi betul beberapa kali memang penindakan kami dan jajarannya Pak Hadi itu memang di sepanjang tol yang terakhir ya baru 2 hari yang lalu dengan jajarannya Pak Hadi itu di rest area di wilayah kerjanya Bea Cukai Kediri. Oh berarti Pak mobil Pak ya? Iya. Truk ya enggak sebagai sepeda motor sabeng. Kan karena kan tutup pabrik ya. Bukan mungkin kan ilegal itu kan nggak mungkin dalam besar. Saya mobil. Besar. Saat truk gitu, saat tronton gitu di sini. High-es. Alphard itu isinya. Alphard ya. Ternyata di si rokok. Aduh. Ini diblusui itu. Jadi bus pariwisata. Jadi kan nggak ngiro kan. Bus pariwisata kan pasti rekreasi. Rokok ilegal. Aduh, luar biasa. Berarti itu paket khusus. Termasuk. Mas Ubed, ayo Mas Ubed. Iki akeh persoalan Mas Ubed. Sampai kok menghitung anggaran. Aku ngeritik deh kok. Masalah ya. Ayo Mas Ubed. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali dan kami pastinya gitu ya akan senang kalau seumpamanya pemerintah Provinsi Jawa Timur dari Bea Cukai gitu ya, ketika ada kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan peredaran rokok ilegal itu diberikan apresiasi. Itu akan lebih baik dan kedepannya itu akan mengurangi peredaran rokok ilegal itu sendiri. Tetapi yang lebih penting Pak Un daripada apresiasi seperti itu adalah yang pertama menurut saya di Indonesia ini kan memang rokok ini menjadi sebuah budaya kan? Kalau bagi cowok bagi yang tidak merokok itu kayak gak ganteng Mas. Wis gak gondrong, gak rokokan, ono cewek lewat gak suwi-suwi lanangan opo. Ya itu kan. Gak bisa gitu. Aku rok-rokan di Uber PLPP. Yang begitu-begitu ini kan sebenarnya butuh edukasi yang mendalam gitu ya bahwa dari tingkat pendidikan gitu ke depannya bahwa ini rokoknya ya. Gitu ya. Terus Mas. Dari tingkat pendidikan bahwa bahaya terkait rokok ilegal ini yang tanpa tanpa ada cukai, tanpa ada penelitian dan sebagainya ini bisa merusak masa depan bangsa itu dan juga merusak terhadap pendapatan negara. Tetapi Pak Un, mungkin ini juga sebagian saya usul bahwa tolong harga cukainya jangan tinggi-tinggi. Gitu loh. Kalau semuanya di tingkat
yang produksinya sangat besar begitu, mungkin diterapkanlah untuk cukai yang sakit. Tapi untuk yang produksinya mungkin menengah ke bawah gitu ya, masih UMKM seperti itu gitu, ya mungkin itu bisa diberikan skala yang mungkin lebih kecil atau mungkin ada skala prioritas atau minoritas PAUD. Sehingga rokok-rokok yang ilegal ini, yang skalanya kecil ini ke depan bisa punya kesadaran tersendiri untuk menjadi legal. Itu yang menjadi harapan kami seperti itu. Kenapa? Karena disadari atau tidak disadari mereka juga menyumbang penghidupan kepada masyarakat. Betul. Mas Ubed, saya tanya, di dalam perda itu kan ada, ini kan ada kelas tinggi atau perusahaan besar, ada perusahaan menengah dan ada perusahaan kecil. Nah, apakah nanti akan mencantumkan usulan dari Pak Un, ada Mas Hadi, bahwa pengusaha yang rokok UMKM, karena kerupuk ya no UMKM ya, undi-undi, gedang goreng. Nah, mereka yang sangat yang sangat tradisional, yang mungkin tidak bisa bersaing, apakah juga akan diatur untuk melindungi? Karena penegakan hukum penting, edukasi penting, advokasi juga penting. Gimana ya Pak Mas? Betul. Secara filsafat Islam loh. Pastinya, Mas. Pastinya ya. Sebagai saya ini kan perwakilan dari masyarakat. Perwakilan masyarakat yang dimana saya harus mendengar masukan-masukan kepada masyarakat, dan tadi tulur-tulur sudah saya sampaikan kepada yang berhak, kepada Pak Un, bahwa ini loh, bahwa yang namanya rokok ilegal yang tingkatnya skalanya kecil, gitu ya, pastinya akan kami atur di Perda seperti itu. Baik, termasuk juga di Pak Wawan mungkin di Pol PP terkait dengan penegakan hukum dan juga sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi nantinya pastinya kami akan meminta Pak Un untuk memberikan masukan kepada Perda kami ke depan. Agar apa? Agar kita bersama-sama. Karena mengelola Jawa Timur nggak bisa dari kami sendiri. Kami butuh Pak Un dan juga Pak Awan dan instansi yang lain untuk bisa sama-sama membangun Jawa Timur. Saya nanti Pak Un, kalau semua aturan, adakah nanti itu kebijakan cukai lokal? Karena untuk yang menengah ke bawah itu, atau yang paling bawah yang tidak pakai rok, yang pakai celana ngisor-ngisor dia loh, kaos kaki loh Pak Un. Karena kadang-kadang advokasi, kadang-kadang kalau Pak Hadi itu saya belajar dulu, iki untuk kelas iki pajeki sak mene. Nah, cukai mungkin kapan jelas apa rada blirik-blirik monggo Pak Un. Betul. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Ubed, saya kira kami juga sudah mengakomodasi sehingga semakin besar industri itu juga pungutan cukainya, tarif cukainya akan semakin tinggi. Sementara yang di bawah sigaret kretek tangan, yang tradisional, kelembak menyan, itu sudah 3-4 tahun ini dia tidak ada kenaikan tarif tahun ini, mendapatkan kenaikan tarif 5% saja. Sementara yang lainnya secara tertimbang itu sekitar 12-13%. Sehingga memang 5% saja itu hitungan dari mana Pak? Kenapa? 5% itu enak gede ya amblek ya apa Pak Un? Aku nih Pak Un niku ngene kudu tak uber 5% itu kon ndi Pak Un? Boten. Jadi ya 5% artinya itu 5% dari harga jual ecerannya itu, jadi itu tidak terlalu besar. Misalnya satu batang itu sekitar Rp350 lah katakanlah, dibandingkan dengan rokok-rokok yang besar, yang perusahaan besar, sigaret putih mesin misalkan itu satu pak yang kira-kira harganya 20.000, itu tarif cukainya saja itu sekitar 16-17 ribu. Iya gitu. Jadi sing dikantongi oleh perusahaan itu 4.000, tetapi sebetulnya sing bayar siapa tuh yang merokok. Nah, terus kemudian tadi menyinggung soal yang KIHT, kawasan industri hasil tembakau, atau tadi Pak Hadi ngendiko itu mungkin nanti sentra, jadi mendekatkan. Boleh saja, monggo. Yang penting nanti memenuhi persyaratan-persyaratan. Nah, itu mereka nanti akan diberikan kemudahan pembayaran, penundaan pembayaran. Jadi penundaan pembayaran bisa sampai 90 hari. Saiki pesen pita, bayarnya 90 hari kemudian. Setelah kemudian rokoknya payu. Berarti bayar mundur ya. Dibayarnya di belakang itu. Dan termasuk juga bantalan-bantalan kesejahteraan dan lain sebagainya, itu yang diberikan lewat DBHJHT. Semakin besar yang legal, semakin besar DBHJHT, semakin besar dana yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah untuk nanti dikembalikan kepada masyarakat. Sehingga ya bener tema cangkruan kita ini sing ilegal.
ora waras. Tapi sayang karena cangkruan neng gini tadi gak iso ngerokok. Wah, lah sih. Kok nang Pak Unai aku tak rokok, aku tak kresek Pak Un, Pak Un. Kaet sak truk muten. Oh iya, coba Un. Nek sak truk tamu tak packing dhewe tak rokok. Mereknya apa? Pak Un. Kanca-kanca Jawa Timur tambah gayeng tambah asik, kanca pindah channel tetep nang acara Gak Cuma Cangkra. Yo nyanyi dong. Begini nasib jadi bujangan. Oh ya. Mana-mana asalkan suka, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang. Hati senang walaupun cuma cangkruan. Acarane cuma cangkruan. Obore. Celok Pak Un lho kok kon tas kresek kon ngemut rokok nang omahe Pak Un lho. Gak cuma cangkruan. Ngode Pak, ngode. Ngono. Ayo Mas Adi, saya mohon mungkin statement ya untuk masyarakat rokok ilegal diberantas, masyarakat ben semakin waras, apa yang mungkin yang diharapkan oleh pemerintah provinsi. Monggo Mas Adi. Jadi kita berharap tentunya pertama negara ini kan harus hadir, pemerintah harus hadir. Ya, pemerintah. Jadi tidak hanya kemudian kita itu melakukan upaya-upaya yang represif ya, pemberantasan, tetapi harus diiringi juga dengan yang memang bisa menjadikan solusi yang substantif gitu. Jadi kita ingin masyarakat paham, oh ini berbahaya, ini melanggar hukum, ya. Kesehatan, kemudian juga mereka sadar bahwa fasilitas kesehatan, fasilitas apapun yang diterima sekarang itu juga ada bagian itu yang kemudian dibiayai dengan dari rokok. Nah, seperti itu. Jadi kalau rokoknya ilegal ya pasti nanti fasilitas kesehatan juga akan menurun kualitasnya. Itu harapan kita. Jadi monggo kami juga berharap dukungan dari semua masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kami pun bersinergi dengan teman-teman TNI dan Polri dan semua jajaran pemuda, ya termasuk ada Linmas di bawah. Karena yang bawah-bawah itu pasti lebih paham, sehingga kemarin sering kita tuh melibatkan itu, jadi kepala desa, Linmas, Babinsa, Babin Kaptimas, ya. Tentunya sinergi ini bersama-sama aparat beliau, kita edukasi, kita sosialisasi, sekaligus, nah kalau emang yang sudah terdeteksi, karena beliau ini sudah ada intelijennya, jadi sudah kami ini, di sana ada gerakan atau misalkan memang ada potensi yang disinyalir patut diduga membawa produk itu lah, itulah kita langsung dilangkap. Oke, makasih Mas Adi. Pak Un, apa yang harus diharapkan untuk nanti agar masyarakat ben waras gak pernah ngangge rokok ilegal? Monggo Pak Un. Matur nuwun. Jadi masyarakat Jawa Timur perlu memahami bahwa sumbangan masyarakat Jawa Timur melalui industri rokok itu sangat besar. 70% dari penerimaan negara dari rokok yang 188 triliun. Jadi 120 triliun itu dari Jawa Timur. Kita tidak hanya melihat angka nominal rupiahnya saja, tetapi industri ini itu mempekerjakan sekian banyak orang. Nah, sekian banyak orang dan plus keluarga. Jawa Timur ini bisa mengendalikan atau bisa terjaga perekonomiannya tidak seanjlok daerah-daerah lain, antara lain didukung oleh industri hasil tembakau ini. Nah, siapa yang menggerogoti, bisa menggerogoti potensi itu, ya rokok ilegal itu. Nah, sehingga kami tentunya berharap bahwa masyarakat juga berhenti mengkonsumsi rokok ilegal, supply demand. Jadi ada supply, ada yang bikin, ada yang membuat, karena ada yang membutuhkan. Nah, monggo sedulur sedoyo untuk beralih kemudian yang merokok itu monggo beralih ke rokok yang legal, yang berpita cukai asli. Nah, itu akan membantu saudara-saudara kita yang bergerak di bidang industri itu, termasuk yang tadi yang
mbok rondo-rondo gitu, yang lindeng-lindeng gitu. Penting cempling kan. Mereka akan sangat terbantu apabila kita semaksimal mungkin, nggak akan bisa hilang 100%, tapi semaksimal mungkin untuk mengurangi peredaran rokok ilegal ini. Oke. Mas Ubed, mungkin harus seperti apa pemerintah? Mas Hadi sudah hadir sebagai perwakilan pemerintah. DPR seperti apa kehadirannya? Selain tadi penegakan hukum, edukasi, tapi ada yang satu yang belum selesai, advokasi kepada orang-orang itu tidak ngetok sakar PDW, tapi dilindungi untuk diangkat kalau ada yang masih mau. Monggo Pak Ed. Ya, pastinya gitu ya. DPRD Provinsi Jawa Timur dalam hal ini, ayo dulur-dulur pengusaha rokok ilegal yang masih belum melegalkan gitu ya usahanya, kami akan melindungi kalian untuk bisa kalian berusaha dengan aman dan juga agar kedepannya juga gitu ya pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga negara kita ini tidak lagi dirugikan dalam hal cukai rokok ini. Pastinya ditunggu saja gitu ya. Kami akan merampungkan perda soal pertembakauan bagi yang petani tembakau. Kami akan mendengar masukan kalian. Kapan itu rencananya target 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun? Sekitar itulah. Sekarang kapan? Sampai 6 bulan minimal. Maksimal 6 bulan perda ya. Oke. Sehingga kami nantinya mohon juga kepada Pak Un selaku dari Dirjen Bea Cukai dan juga Pak Suawan selaku penegakan hukum gitu ya. Ini teman-teman ketika nanti sudah kami advokasi, kami akan bantu ya. Kebetulan kami juga punya sering turun kepada masyarakat. Nanti akan kami bantu mensosialisasikan bahwa ayo Rek, kita hari ini legalkan saja yang tidak ilegal ini. Dalam arti ayo kita urus izinnya. Mohon itu dibantu juga dari Pak Un untuk mempermudah perizinannya. Begitupun juga dengan Pol PP gitu ya. Jangan kemana-mana bawa pentungan untuk menangkap lah gitu kan. Nah ini kami dia juga gitu loh. Kami juga mendorong Pol PP ketika menemukan permasalahan seperti itu dilakukan mediasi dan diskusi agar ini bisa menjadi keutuhan yang membangun terhadap Jawa Timur. Oke, matur nuwun. Terima kasih Mas Ubed, terima kasih Pak Un, Pak Hadi. Konco-konco Jawa Timur luar biasa. Ini sudah ada sinergitas. Hanya tinggal kita tunggu aja Pak Un, Mas Ubed dan Mas Hadi 6 bulan lagi akan menghasilkan sebuah produk yang luar biasa. Perda pertembakauan, ngatur tembakau, ngatur cukai, ngatur yang tidak terlindungi, mampu untuk teradvokasi. Untuk apa? Untuk kemajuan masyarakat, pembangunan sumber daya ekonomi yang lebih baik. Kok koyo aku sing kepala daerah gitu. Itu ya. Konco-konco matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Hurra hurra. Scooby Doo. Hey ya. Pak Hadi nyampe no penegakan hukum penting, tapi gak mongon mek urusan negara hukum. Perlu diadvokasi, perlu ada edukasi. Maka itu penting pendekatan Pol PP tidak terlalu keras. No. Scooby-Doo, where are you? Hey ya, hey. Ayo ya, Scooby-Doo, where are you? Where are you? Sikap banget. Pak Un ini nyampe dong ini. Wes Mas ono 60 juta batang. Pak Hadi ono 3 juta batang. Wes sampean merono ae. Aja turu omah turu tembakau. Wes suwi kaya lameng ae Pak Un. Acur. Scooby-Doo, where are you? Oh ya, where are you? Absolutely. Scooby-Doo, where are you? Where are you? Sikap kene. Mas Ubed bingung ae kok HP-ne. Saya mari kene tuker sahabat HP-ne Bang Ubed. Nganteni 6 bulan sampean. Dinteni masyarakat Jawa Timur, matur nuwun DPR, matur nuwun Mas Hadi, matur nuwun Pak Un.